Halo, selamat datang di pembelajaran matematika kelas 5. Are you ready? Baik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Dulu pernah dipelajari di kelas 3 atau 4 apa itu pecahan. Sekarang kita coba mengulang sekali lagi. Baik, secara sederhana, pecahan itu kita misalkan ini sebuah kue ya. Nah, kue ini jumlahnya 1. Kemudian kue ini kita bagi jadi 2. Artinya kita tuliskan 1 kue dibagi 2. Atau kita tulis dalam bentuk pecahan 1/2. Yang lain, kita punya 1 kue ini kita bagi jadi 4. Oke. Kemudian yang daerah yang kita arsir 1, 2, 3. Dari hitungan 4 ini ada 4 potong, yang kita arsir adalah 1, 2, dan 3. Artinya kita tulis bilangan pecahannya adalah 3/4. Artinya 3 bagian dari 4. Oke, selanjutnya untuk penamaannya, bagian yang atas kita sebut dengan pembilang, masih ingat ya? Nah, sedangkan yang di bawah ini kita sebut dengan penyebutnya. Pembilang dan penyebut. Nah, selanjutnya kita sebut komposisi yang semacam ini kita namakan dengan pecahan biasa, karena cuma terdiri dari pembilang dan penyebut. Bagaimana dengan yang lain? Kita punya semacam ini, misalkan ada 1, 3/4. Bagian yang depan kita sebut dengan bilangan bulat. Kenapa disebut dengan bulat? Karena bilangannya utuh. Yang bagian depan ini bilangan utuh, sehingga kita sebut dengan bilangan bulat. Sedangkan yang bagian belakangnya kita namakan dengan pecahan, karena terpecah. Ada 3 dibagi jadi 4. Sehingga bilangan yang semacam ini 1/3/4 kita namakan dengan pecahan campuran. Oke, bisa dipahami? Baik, setelah paham tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang kita menuju ke bagaimana operasi penghitungannya. Di sini kita punya yang bagian A, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Kita masuk ke pecahan biasa dulu. Kita kasih contoh, ada angka 1/4 ditambah 2/4. Perhatikan dulu baik-baik, ketika nanti acuannya adalah bagian penyebutnya. Ketika penyebut ini sudah sama, maka nanti kita cukup menjumlahkan secara sederhana. Oke, semisal contohnya ada angka 1/4 ditambah 2/4. Bagaimana pengoperasiannya? Ketika nanti penyebut ini sudah sama, di sini ada angka 4, di sini ada angka 4. Berarti kita tidak perlu merubahnya. Kita jadikan penyebut itu sama, berarti 4. Bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya cukup menjumlahkan seperti biasa, karena ini yang diminta adalah jumlah. Berarti 1 ditambahkan 2, sama dengan 3/4. Dengan syarat apa tadi? Syaratnya adalah penyebut ini harus sama. Paham ya? Oke, bagaimana kalau tidak sama? Coba kita lihat bagian berikutnya. Kita ada contoh, ada 2/3 ditambah 3/5. Perhatikan penyebutnya. Penyebut yang pertama ada 3, penyebut yang kedua ada 5. Artinya ini tidak sama. Maka kita butuh menyamakannya dulu. Kita tidak boleh menuliskan di sini 3 tambah 5 adalah 8, bukan. Oke. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada 2 metode pengerjaan. Yang pertama, kita gunakan metode KPK nantinya, dan yang kedua adalah metode perkalian silang. Oke. Bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan bagian bawah, kita coba dulu yang pengerjaan secara KPK. Di sini KPK dari 3 dan 5, kita punya KPK, masih ingat ya? KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil, artinya kita lipat gandakan. Semisal kita punya angka 3 di sini, kelipatan 3 adalah ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya, sampai yang kita butuhkan saja. Sedangkan 5, kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, dari kelipatan itu kita sekutukan. Sekutu itu adalah persatuannya. Jadi kita coba cari ke angka yang sama dari kedua bilangan tersebut. 3, 5, 6, 10. Mana angka yang sama?
angka yang sama ada di angka 15 dan angka 15. 3 punya 15, 5 juga punya 15. Oke? Baik, setelah tahu KPK dari 3 dan 5 ada 15, maka kita tuliskan bagian penyebutnya dari 3 dan 15, KPK-nya ketemu 15. Kita tuliskan 15 di sana. Selanjutnya bagaimana? Setelah bertemu dengan persekutuan ini, 15, maka 15 ini nanti pengoperasiannya 15 dibagi dengan angka penyebut yang sebelumnya, yang pertama tadi, 15 dibagi 3, kemudian dikalikan 2. Jadi setelah dibagi, kemudian dikalikan pembilangnya. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 2 adalah 10. Maka kita tuliskan di sini 10. Karena di sini penjumlahan, maka kita tuliskan jumlah di sini, angka tambah. Yang kedua bagaimana? Sama. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3, kemudian 3 dikalikan bagian atasnya, pembilangnya. 3 kali 3 adalah 9. Maka kita tuliskan angka 9 di sana. Sehingga karena ini sudah berpenyebut sama, maka kita langsung bisa menjumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 9 adalah 19. Berarti 19 per 15. Oke, paham ya? Baik, berikutnya setelah tahu nanti jawabannya 19 per 15, nah ini butuh disederhanakan. Kenapa belum sederhana? Karena bagian pembilangnya ini masih besar, lebih besar daripada penyebutnya. Jadi artinya kita butuh menyederhanakannya. Atau jika ini memang jawabannya sudah kecil, sudah paling sederhana, misalkan ada 3 per 4, 1 per 2, dan seterusnya, itu sederhana, berarti sudah kecil, berarti tidak perlu kita sederhanakan lagi. Jika masih kondisi yang seperti ini, berarti kita butuh menyederhanakan pecahannya. Bagaimana menyederhanakan pecahan? Perhatikan bagian bawahnya. Ini cara menyederhanakan pecahan. Semisal kita punya angka 19 per 15. Perhatikan, kita menggunakan metode Porogapit ya. Nah, dulu di kelas 4 sudah pernah dipelajari, sejak kelas 2 atau 3 ya. Nah, sudah mengenalnya. Oke, jadi secara prakteknya, kita nanti harus menggunakan metode perkalian dan pembagian. Perkalian, nah, harus hafal ya. Oke, baik, berikutnya kita coba sekarang. Artinya 19 per 15, berarti kita tuliskan di sini 19 dibagi 15. Betul ya? Jadi angka 19 di Porogapit seperti ini, 19 dibagi 15. Kita hitung seperti biasa, 19 dibagi 15 ketemu 1 ya. Betul ya? Karena 1 dikali 15 itu jumlahnya 15. Nah, maka bagian yang atas ini tidak perlu kita selesaikan sampai selesai. Nah, karena yang kita butuhkan untuk menyederhanakan pecahan ini cuman ini saja nanti metodenya. 19 bagi 15 ketemu 1. 1 ini kita namakan dengan hasil. Oke, sedangkan setelah kita kurangkan, 19 dikurang 15 tadi adalah 4. Nah, 4 ini kita namakan dengan sisanya. Oke. Yang 15 ini kita namakan dengan pembaginya. Sehingga nanti ada 3 istilah, yaitu ada hasil, sisa, sama pembagi. Baik. Sebenarnya pecahan campuran itu apa sih? Pecahan campuran itu kumpulan dari bilangan bulatnya, artinya adalah hasilnya. Kemudian ada sisanya kita taruh di atas, dan pembaginya ada di bagian bawah. Sehingga kalau soalnya seperti tadi, ada 19 per 15, maka kita sederhanakan, nanti kita rubah jadi pecahan campuran, berarti jadinya adalah hasil, sisa, per pembaginya. Hasilnya tadi adalah 1, sisanya adalah 4, dan pembaginya adalah 15. Oke, berarti ini jawaban yang tadi. Kita tuliskan di sebelah atas ya. Nah, berarti ini sama dengan 1, 4 per 15. Ini hasilnya. Baik, setelah mengetahui tadi, yang pertama tadi adalah metode KPK. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu perkalian silang. Sehingga nanti kamu bisa memutuskan yang mana yang lebih mudah, dari metode 1 atau metode 2. Yang mana yang paling cepat bisa dikerjakan. Baik, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu perkalian silang. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita ambil contoh yang sama seperti tadi ya. Ada 2 per 3 ditambahkan 3 per 5.
Kalau tadi adalah mencari KPK-nya, kita butuh melipat gandakan angka 3 dan melipat gandakan angka 5. Kita cari sehingga ketemu persekutuannya. Sekarang tidak, kita cukup mengalihkan dua penyebut di bawah ini. Ada 3 dan 5. 3 dikali 5 berapa ya? 15 ya. Kita tuliskan langsung di sini 15. Baik, berikutnya bagaimana? Kalau tadi pakai membagi semacam ini, 15 dibagi 3, kemudian dikali 2, kan gitu tadi ya. 15 dibagi 5, dikali 3, ditaruh sini dan sini. Nah, sekarang tidak, kita cukup mengalihkan silang. Setelah tadi adalah dikalikan, setelah penyebutnya dikalikan, 3 dikali 5, taruh di bagian bawah. Sekarang adalah perkalian silang. Berarti nanti kita taruh pembilang di sebelah sini, penyebut di sebelah sini dikalikan pembilang sebelah kiri. Jadi 5 dikali 2, berapa 5 kali 2? 10 ya. Langsung kita letakkan angka 10 di sini. Karena ini jumlah penjumlahan, tandanya penjumlahan, berarti kita tuliskan tambah di sini. Oke, setelah 5 kali 2, taruh di sini 10. Sekarang berikutnya adalah 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 adalah 9. Oke. Sama seperti tadi, berarti hasilnya adalah 19 per 5 per 15. Berapa 19 per 15 tadi? Ketemunya adalah 1, 4 per 15. Boleh nanti hasil akhirnya adalah ini boleh, atau hasil akhirnya ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, contoh yang kedua. Nah, harus punya angka 3 per 4 ditambahkan 2 per 3. Cara mengerjakannya kita gunakan yang metode perkalian silang tadi ya. Oke, berarti caranya adalah 4 dikalikan 3. 4 dikali 3 adalah 12. Selanjutnya adalah dikalikan silang. 3 kali 3. Berapa itu? 9 ya. Tulis di sini 9. Kemudian 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8. Nah, karena di sini adalah penjumlahan, maka kita tuliskan tambah di sini penjumlahan. Berapa? 9 tambah 8? 17 per 12. Oke, boleh sampai sini selesai, atau bisa kita sederhanakan, kita rubah jadi pecahan campuran. 17 per 12 artinya kita bagi semacam ini ya, pakai porogapit tadi ya. Oke, 17 dibagi 12 ketemu 1 ya. Nah, karena 12 dikali 1 itu adalah 12. Tidak boleh melampaui 12. Setelah dikurangi, jumlahnya adalah 5. Itu ya. Nah, berarti cara penulisannya bagaimana? Kita tulis pakai yang tadi. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah 1 ini. Sisanya adalah 5. Nah, berarti hasil sisa per pembaginya. Pembaginya adalah 12. Selesai sampai di sini. Oke, baik seperti itu anak-anak. Semoga kali ini bisa dipahami. Besok kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Silakan dikerjakan, ada latihan soal yang bisa dikerjakan anak-anak untuk hari ini. Terima kasih.